Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, mahasiswaku yang budiman dimanapun berada, materi hari ini akan kita bahas, akan kita sajikan secara online ini, karena memang kita masih kondisi COVID ya, COVID yang melanda Indonesia, dunia ya. Jadi paksa kita memang harus daring ya, melalui media ini kita bertemu lagi. Dan pada hari ini kita akan membahas terkait dengan organisasi Budi Utomo ya. Tapi sebelum kita berbicara terkait dengan apa itu organisasi Budi Utomo, tentu kita lihat dulu bagaimana awal-awal pergerakan itu sebelum munculnya organisasi Budi Utomo. Jadi sebelum munculnya organisasi Budi Utomo, sebetulnya pada tahun 1895 ya sudah ada majalah ya, sebuah majalah yang namanya majalah Retno Dumila ya. Dan 5 tahun kemudian, artinya sekitar 1900 ya, itu muncul juga Warta Priai ya. Jadi ini dijadikan sebagai wadah hasrat ya dari kalangan elit pribumi untuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri ya. Jadi ada Retno Dumila, ada Pewarta Priai. Nah, jadi ini sebelum tahun 1908 ya. Dan untuk kita ketahui, sejak tahun 1901 majalah Retno Dumila ini, keredaksiannya ini diserahkan kepada Dr. Wahidin ya, Dr. Wahidin. Jadi mulai saat inilah isi redaksi sedikit berubah ya, di mana Dr. Wahidin ini menjalankan misinya dalam menggalakkan pendidikan. Jadi ini perlu kita garis bawahi ya. Nah, sebelum itu kita juga harus paham dulu siapa Dr. Wahidin ini ya. Siapa Dr. Wahidin ini? Kenapa dia begitu punya misi untuk mengedepankan pendidikan pribumi ya? Kita tahu bahwa Dr. Wahidin ini adalah salah seorang anak pribumi ya, golongan priai rendahan di Jawa ya. Dia dilahirkan 1857 ya. Itu tepatnya di desa Melati ya, dari keluarga tertua di desa tersebut. Ini di kaki Gunung Merapi, Yogyakarta ya. Dia termasuk seperti yang saya katakan tadi, dia priai desa ya, turunan golongan atau ya golongan priai desa. Jadi anak ini dia pinter ya, pintar anaknya ya, sehingga ada wisatawan yang lewat ke kampungnya itu, baik wisatawan yang pribumi maupun yang dari Eropa ya, mereka terkesima melihat kepintaran dari Dr. Wahidin ini ya. Sehingga ada yang menganjurkan ya untuk si Wahidin bersekolah di sekolah dasar Eropa yang ada di Hindia Belanda ya, sehingga dia satu-satunya anak pribumi yang mendapat sekolah dasar Eropa. Bayangkan itu ya, karena waktu itu memang orang bersekolah itu sangat susah sekali. Tapi karena kepintarannya, karena kesopanannya, Dr. Wahidin ini dia dapat kesempatan itu ya. Nah, jadi kita berlanjut, si Dr. Wahidin ini tahun 1969 dia melanjutkan sekolahnya ke Stovia ya. Jadi karena dia tadi tergolong siswa yang pintar ya, murid yang pintar ya, sehingga tahun 1872 dia diangkat menjadi asisten di sekolahnya. Luar biasa prestasi dari Dr. Wahidin ini ya. Dan dalam perjalanan selanjutnya dia bekerja sebagai dokter kesehatan ada di Jawa ya. Nah, dari dalam perjalanan hidupnya inilah ya, karena barangkali dia termasuk dari golongan rendahan, terus dia tahu bagaimana susahnya mengenyam pendidikan, mencari pendidikan, sehingga terbesiklah dalam hatinya bagaimana dia bisa juga menyekolahkan atau bisa juga membantu anak-anak pribumi memperoleh pendidikan seperti dia, sehingga dia punya niat untuk melakukan kampanye terhadap beasiswa ya, guna untuk membantu anak-anak pribumi untuk bisa bersekolah ya.
Bagaimana caranya? Dia melakukan pendekatan dengan berbagai pihak, termasuk bupati, ya. Namun ada yang senang, bahkan ada yang tidak bersimpati karena memang melihat Wahidin ini hanyalah seorang dokter rendahan, ya. Ditakutkan ini hanya memperkeruh suasana yang ada. Jadi tidak semua orang yang suka, tetapi juga ada yang suka, ya, terhadap misi-misi si dokter Wahidin ini, ya. Jadi ketika itu memang masa-masa Wahidin kecil ini, masa-masa Wahidin bersekolah, ya, siswa-siswa berprestasi waktu itu memang mereka bergerak dengan bersaing kepintaran, ya, untuk menjadi nomor satu walaupun mereka dari golongan pribumi. Artinya sudah ada semacam memperjuangkan harga diri, ya, dengan cara apa? Mereka menjadi terdepan, ya, mereka belajar dengan sungguh-sungguh walaupun memang fasilitasnya sangat susah sekali, ya, sangat kurang sekali, ya, karena kita, ya, masyarakat pribumi ketika itu memang tidak semua mendapat fasilitas itu. Tetapi si dokter Wahidin ini luar biasa, dia bisa mendapatkan fasilitas, bisa belajar di sekolah dasar Eropa, ya. Jadi dari sini mereka bersaing dari segi pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan ini mereka menjadi maju, ya. Nah, jadi senjata Wahidin menjalankan misinya ini, dia sebetulnya menyentuh, ya, termasuk dalam penggalangan dana beasiswa itu adalah menyentuh orang-orang lain dengan dia bertutur kata yang baik, ya, yang baik sehingga dipandang mendapat dukungan, ya, dan orang-orang terkagum, ya, atas sikap Wahidin ini, ya. Jadi suatu ketika, ya, dia ketemu dengan Sutomo dan Suraji, ya, dan dia menyampaikan maksud baiknya ini, niat baiknya ini kepada Sutomo dan Suraji dengan cara bertutur kata yang sopan, ya. Harusnya kita hari ini juga seperti itu, apalagi saya hari ini berhadapan dengan generasi muda, ya, calon pendidik, calon guru, ya, yang akan mencerdaskan generasi bangsa. Tentu itu sudah otomatis kita harus bertutur kata, ya, bertindak, ya, dengan sopan, santun sehingga masyarakat bisa menerima kita, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita hari ini? Apakah memang kita juga sudah harus seperti Dokter Wahidin, bahkan lebih dari itu, ya, sehingga kita juga mudah diterima oleh masyarakat. Jadi beranjak kepada Budi Utomo, ya. Jadi latar belakang berdirinya Budi Utomo ini sebetulnya tidak lepas dari kampanye Dokter Wahidin ini terkait dengan dana pelajar, ya, atau beasiswa itu, ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Wahidin ini bertemu dengan Sutomo, ya, dan Suraji membicarakan nasib rakyat, ya, yang sebelumnya sudah ada dalam pelajar Stovia, dan akhirnya memperbesar rencana itu, dan Sutomo membicarakan maksud kampanye Dr. Wahidin kepada pelajar Stovia. Jadi ketika Dr. Wahidin bertemu Sutomo dan Suraji, ya, pas ketika ini masalah nama-nama organisasi Budi Utomo ini, ya, pas ketika dia berpamitan kepada Sutomo dan Suraji untuk melanjutkan perjalanannya ke Banten, Sutomo memuji tekad dari Dr. Wahidin ini, ya. Jadi dia puji dalam bahasa Jawanya, punika satunggaling pada melan saya sarta nelakaken budi utami, ya. Ini merupakan perbuatan baik, artinya, ya, serta mencerminkan keluhuran budi, ya. Jadi Supaji ketika itu mengusulkan agar dua kata terakhir itu dijadikan nama permanen dari perkumpulan mereka, ya, perkumpulan mereka, ya. Biasanya Budi Utomo ini diartikan sebagai usaha bagus. Jadi ada juga yang menafsirkan ini, seorang sarjana berpendapat perkataan ini agaknya bisa diartikan sifat baik. Jadi yang Budi Utami tadi, artinya dua kata yang diungkap oleh Sutomo tadi, punika satunggaling pada melan saya sarta nelakaken Budi Utami. Jadi Suraji mengusulkan Budi Utami ini dijadikan sebagai nama perkumpulan mereka, ya. Terus kalau kita lihat dari segi arti kata ini, ya, dari kata Sanskerta artinya asalnya budi atau buddhi, ya, berarti
keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran akal atau pengadilan, ya. Bisa juga diartikan daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum, ya. Perkataan Jawa Utomo itu berasal dari utma, yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Nah, kata Jawanya kebajikan dan kesempurnaan yang sifatnya lebih umum, ya. Dari sana itu asalnya, sehingga muncullah nama organisasi itu adalah sebagai organisasi Budi Utomo. Dalam perjalanannya memang Budi Utomo ini merupakan organisasi kaum muda Jawa, ya, yang pada dasarnya bukan hanya organisasi yang bernuansa propaganda beasiswa bagi pendidikan, akan tetapi juga mereka mendiskusikan terkait dengan watak, ya, bakat, sastra, seni, musik, kemakmuran, kesusahan, angan-angan dan harapan, ya. Jadi memang awalnya ini dari kampanye Dr. Wahidin, tetapi dalam perjalanannya mereka juga tidak hanya terbatas dalam penggalangan dana beasiswa, mereka juga berdiskusi, berkumpul, ya, bagaimana organisasi ini. Namun memang ini organisasi ini adalah hanya kaum muda Jawa pada awalnya, ya. Organisasi ini tidak berbau dengan daerah luar Jawa. Nah, ini karena mereka beranggapan daerah luar Jawa bernaung di bawah bendera Belanda, ya. Jadi ini juga menjadi catatan penting, sehingga Budi Utomo itu dia membatasi diri. Jangan ada luar Jawa yang muncul, ya, karena memang itu tadi mereka beranggapan di luar Jawa itu adalah pengaruh dari Belanda. Jadi organisasi ini didirikan, ya, pada dalam sejarahnya 9 pagi, ya, hari Minggu 20 Mei 1908, ya. Pendirian organisasi ini selain dihadiri oleh siswa-siswa Stovia, juga dihadiri oleh siswa-siswa pertanian dan peternakan Bogor, ya, Sekolah Pamung Praja Pribumi di Magelang dan Probolinggo, siswa-siswa sekolah menengah petang di Surabaya, sekolah-sekolah pendidikan guru pribumi di Bandung, Yogyakarta dan Probolinggo, ya. Jadi ini ketika dia berdiri, seruan ini menyebar cepat ke seluruh wilayah Jawa, karena memang ini organisasi yang pertama muncul. Kalau tadi dia hanya majalah, ya, baik Retno Dumila maupun Priai tadi, ya. Nah, jadi organisasi yang pertama muncul ini adalah Budi Utomo, sehingga dia menyebar ke seluruh wilayah Jawa itu bahwa sudah ada organisasi yang berdiri namanya Budi Utomo, ya. Jadi dalam perjalanannya memang misi Budi Utomo ini awalnya hanya sosial karena persaingan ketat antar organisasi yang ada, ya. Ini dalam perjalanannya, ya, karena sesudah itu muncul juga organisasi Sarekat Islam, organisasi keagamaan dan lain sebagainya, ya. Jadi mereka awalnya sosial, ya, awalnya sosial, tetapi pada akhirnya juga mereka memasukkan politik ke dalam organisasi tersebut, ya. Ketika Budi Utomo ini mengadakan rapat di Bandung 5 sampai 6 Agustus 1915, ada utusan ke Belanda, itu Budi Utomo juga mengutus ini, ya, perwakilan dari organisasi ini, ya. Namanya Dwi Ju Sewojo, ya. Dwi Ju Swejo, ya. Jadi beliau merupakan organisasi yang beranggotakan kaum atas, bukan rakyat jelata. Ya, 1919 dalam rapatnya di Semarang memperbolehkan cabang mengadakan ranting, ya, sehingga terdapat 80 lebih cabang, ya, dengan 80 lebih cabang dengan 2000 anggota, sebagai upaya untuk mendekatkan organisasi ini kepada rakyat. Akan tetapi Budi Utomo tetap saja tidak bisa menjadi organisasi rakyat umum, karena memang elit-elit atas yang ada di dalamnya, ya, kaum terpelajar, ya. Jadi kalau kita lihat juga ini orang-orang yang berjasa dalam pendirian organisasi ini adalah, ya, Sutomo, ya, Gunawan Mangunkusumo misalnya, Suwarno, Gembreng, ya, Muhammad Saleh dan Sulaiman, ya. Gerakan selanjutnya adalah mereka
menggalang dukungan rekan-rekan siswa ya, terutama sekolah-sekolah yang ya menghadiri acara peresmian organisasi Budi Utomo. Hal ini berbeda dengan strategi Wahidin yang memulai ya kegiatannya untuk mendekati para pejabat atau pribumi senior misalnya. Memang pada selanjutnya mereka juga melakukan pendekatan kepada elit bangsawan. Selang 2 bulan ya, tepatnya Juli 1908, anggota Budi Utomo ini sudah mencapai 650 orang ya. Dan organisasi Budi Utomo ini sebetulnya organisasi yang paling panjang usianya ya. Tetapi dalam perjalanannya juga Budi Utomo ini mengalami kemunduran karena memang itu tadi, keanggotaannya ini dia tidak bisa terbuka secara umum ya, hanya elit-elit Jawa ya, sehingga munculnya organisasi-organisasi yang baru ya, anggaplah misalnya Sarekat Islam ya, Muhammadiyah dan organisasi-organisasi yang lainnya, sehingga Budi Utomo ini mulai semakin tertinggal dia. Apalagi Sarekat Islam yang berawal dari Sarekat Dagang Islam itu dia sangat membuka diri ya kepada masyarakat, beda halnya dengan organisasi Budi Utomo yang hanya keanggotaannya terlalu sempit ya, seperti Jawa, Madura, Bali dan Lombok saja ya. Artinya tidak terbuka secara keseluruhan. Tapi ada yang menarik di sini, memang kelahiran Budi Utomo ini dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional ya. Hari kebangkitan nasional. Apakah memang karena Budi Utomo ini merupakan organisasi yang pertama muncul pada masa pergerakan ya, atau memang dasarnya apa? Tapi kalau kita lihat, memang kalau ini sifatnya nasional juga perlu kita pertanyakan, karena dari sisi organisasi saja dia tidak lingkupnya nasional, hanya Jawa saja. Barangkali mungkin lebih tepatnya ini adalah kelahiran misalnya organisasi Sarekat Islam, karena Sarekat Islam ini dia memang tidak hanya di Jawa, di luar Jawa pun juga sangat berkembang. Tapi kita tidak tahu, ini para pendiri bangsa barangkali punya alasan yang tepat sehingga 20 Mei itu dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional, dan itu kita peringati sampai saat ini ya. Barangkali itu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan saudara belum puas ya, sehingga ada upaya-upaya untuk mencari bahan-bahan lain untuk memperkaya informasi yang saudara peroleh ya. Jadi silakan baca-baca lagi, karena ini memang sifatnya pengantar saja. Silakan kita cari sumber dan kita perkaya wawasan kita terkait organisasi Budi Utomo ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kemajuan channel Kasim Mifulai, jangan lupa subscribe, like, and comment. Mantap, semangat.